Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Maaf Pak, ada apa? Tanya Marisa formal. Marisa, maaf jika harus membicarakan masalah pribadi, tapi ini juga demi kebaikan perusahaan, kata Alvero, lalu menyuruh Marisa duduk. Pagi itu mereka bertiga terlibat obrolan yang cukup serius. Jadi, apa yang mau Bapak sampaikan? Tanya Marisa setelah Alvero dan Kevin diam cukup lama. Begini, Marisa, kamu sebagai istri Elvan, apa kamu bisa bantu untuk meyakinkan Elvan agar mau bergabung dengan perusahaan? Tanya Alvero. Marisa berpikir sejenak, tidak mungkin suaminya itu mau bergabung. Maaf Pak, Mas Elvan sudah memutuskan untuk tidak ikut campur masalah perusahaan, kata Marisa. Kalau Elvan bergabung, dia bisa menangani masalah keuangan perusahaan, sekaligus menaikkan harga saham. Itu yang aku dan Papa pikirkan. Coba kamu pikirkan bagaimana nasib para pegawai jika masalah ini terus berlanjut, kata Alvero meyakinkan Marisa. Marisa masih berpikir, ia tak tega jika melihat banyak keluarga yang menggantungkan kehidupannya di perusahaan harus berakhir dengan PHK. Jumlah karyawan yang ribuan itu juga menjadi beban tersendiri untuk Alvero dan papa mertuanya. Kalau mereka yakin Elvan bisa membantu, pasti bisa menyelamatkan perusahaan sekaligus para pegawainya. Akan saya coba Pak, kata Marisa akhirnya. Alvero tersenyum bahagia mendengar keputusan Marisa. Baiklah, tolong bujuk dia ya untuk secepatnya bergabung, kata Alvero. Marisa mengangguk setuju. Elvan dan Marisa pergi ke kantor polisi setelah makan siang bersama. Sayang, apa kamu takut? Tanya Elvan saat mereka akan memasuki kantor kepolisian. Tidak mas, aku sudah ikhlas kok. Marisa tersenyum, lalu Elvan merangkulnya menuju pintu masuk. Marisa diberi beberapa pertanyaan mengenai kecelakaan yang menimpanya. Sementara Elvan meminta izin untuk menemui penabrak itu. Jadi Anda yang menabrak istri saya? Tanya Elvan saat berhadapan dengan penabrak istrinya. Saya minta maaf sekali Pak, waktu itu saya sedang mabuk, saya tidak sadar, maafkan saya Pak, kata penabrak itu. Sebenarnya Elvan tak mempercayai begitu saja, tapi ia tak ingin istrinya kembali bersedih. Apalagi bukti yang didapatkan pihak kepolisian memang menyatakan jika pria itu tengah mabuk saat menabrak Marisa. Jadi ia memutuskan untuk memendam rasa curiganya. Setelah pemeriksaan selesai, Elvan mengantar Marisa kembali ke kantor. Mas, katanya mau ajak aku liburan. Kapan? Marisa mulai memasang wajah imutnya. Mereka kini berada di mobil menuju kantor. Elvan menjadi gemas lalu mengacak rambut Marisa. Hari Minggu besok ya sayang, oke? Elvan mencubit pipi Marisa. Mas, kalau kita bisa membantu banyak orang, tapi kita tidak menyukai pekerjaan itu, gimana mas? Tanya Marisa kepada Elvan yang masih fokus menyetir. Sayang, kenapa? Kamu tidak suka apa? Tanya Elvan. Bukan aku mas, tapi mas Elvan, kata Marisa sedikit ragu. Ada apa sayang? Mas kenapa memangnya? Apa ada masalah? Tanya Elvan. Perusahaan sekarang sedang memburuk, Mas. Apa Mas tidak mau membantu Kak Al dan Papa? Elvan terdiam. Harusnya Marisa tahu Elvan tidak akan pernah mau. Nasib ribuan karyawan sekarang ada di tangan Kak Al dan Papa. Kalau mereka bisa menstabilkan keuangan sekaligus menaikkan harga saham, tentu karyawan juga terselamatkan. Marisa menunduk. Elvan memperhatikan istrinya yang terlihat sedih. Ia jadi tak tega melihatnya. Akan Mas diskusikan dulu sama papa dan kakek ya. Ia lalu mengelus rambut istrinya.
Marisa tersenyum bahagia mendengar keputusan suaminya. Elvan telah mengantar Marisa sampai ke kantor, lalu ia mengemudikan mobilnya menuju rumah besar sang kakek. Mobil putih itu memasuki gerbang utama yang sangat tinggi. Ada 2 orang yang berjaga di sana, namun karena mereka sudah mengenal Elvan, mereka pun membiarkan Elvan masuk. Setelah melewati gerbang utama, mobil pun melintasi halaman depan yang sangat luas. Ada beberapa pohon yang berjajar di sepanjang jalan masuk menuju rumah utama. Di tengah-tengah halaman itu ada air mancur yang menghiasi halaman depan rumah mewah itu. Elvan berhenti di depan pintu masuk rumah utama, lalu ia berjalan masuk mencari kakeknya. Sudah ia tebak jika kakeknya ada di kolam ikan belakang rumah. Kakeknya itu memang hobi memelihara ikan hias yang membuatnya betah berlama-lama di rumah mewahnya. "Assalamualaikum, Kek." Elvan menghampiri kakeknya lalu mencium punggung tangan yang telah keriput itu. "Waalaikumsalam, tumben kamu kesini. Apa karena kecelakaan istrimu?" tanya kakek Dharma yang tengah memberi makan ikan koinya. "Jadi kakek tahu kecelakaan itu disengaja kan?" tanya Elvan. "Apa kamu juga sudah mendengar kabar tentang direktur keuangan perusahaan?" Kakek Dharma kini menatap cucunya itu. Ia seperti melihat kembali masa muda Erwin putranya. "Kek, lindungi istriku dari mama. Aku akan membantu mengatasi masalah di perusahaan," kata Elvan. Baiklah, kamu tenang saja. Setelah ini, mama tirimu itu tidak akan berani mengganggumu lagi." Kakek Dharma tersenyum penuh kemenangan. "Tapi aku ada permintaan. Aku mau Marisa bekerja denganku," kata Elvan. "Diskusikan masalah itu bersama Alvero. Kakek tidak mau ikut campur masalah percintaan kalian." Baiklah, hari Senin aku akan datang ke kantor. Aku harus mengurus pembangunan bengkelku yang baru. Aku pergi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Elvan lalu berpamitan dengan kakeknya. Saat berjalan melewati pintu utama, ia melihat mama tirinya baru turun dari mobil, dan mereka pun saling berhadapan di depan pintu rumah utama. "Bagaimana keadaan bayimu?" Bu Anita tersenyum sinis. "Aku tahu semua ini perbuatan mama, tapi perlu mama tahu, aku bukan pendendam yang akan membalas semua kejahatan mama." Elvan menatap wanita setengah baya itu. "Baguslah, yang harus kamu ingat adalah jangan pernah membuat manusia yang akan menjadi benalu sepertimu. Pernikahanmu itu kesalahanmu, Elvan. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu merebut apa yang harusnya dimiliki Alvero putraku. Aku kasihan dengan Kaal yang harus dilahirkan dari wanita pembunuh seperti mama." Elvan lalu berjalan meninggalkan Bu Anita. "Dasar anak sialan, lihat saja, aku tidak akan membiarkan kamu memiliki keturunan," umpatnya kesal. Pagi yang cerah di hari Minggu, Marisa tengah menyapu teras rumahnya yang kini mulai dipenuhi bunga-bunga. Beberapa hari setelah menikah, Marisa memang mulai sedikit demi sedikit menghiasi taman yang sebelumnya gersang itu dengan aneka tanaman hias. Berkat ibu-ibu komplek yang juga menyukai tanaman hias, Marisa mulai mengenal beraneka jenis tanaman hias itu. Pagi itu, Elvan sedang olahraga lari di sekitar komplek, sedangkan Marisa menyempatkan diri untuk bersih-bersih sebelum mereka pergi ke pantai. "Mbak Marisa, Assalamualaikum." Bu Ana sudah berdiri di depan pagar rumah Marisa. Bu Ana, Waalaikumsalam." Marisa lalu menghampiri Bu Ana dan membukakan pintu pagarnya. "Ini saya adalah vendor Spanyol buat Mbak Risa. Cantik kan?" Bu Ana menyerahkan pot kecil berwarna putih yang berisi bunga berwarna ungu kepada Marisa. "Wah, cantik sekali, Bu. Terima kasih ya, Bu Ana baik sekali. Saya jadi tidak enak sudah dikasih banyak bunga sama Bu Ana." Marisa menerima bunga pemberian tetangganya itu.
Ah, sama-sama, jangan sungkan begitu. Kita kan tetangga. Saya punya banyak kok di rumah. Oh iya, Mas Ganteng kemana? Bu Ana celingukan karena tak melihat ada tanda-tanda Elvan di rumahnya. Mas Elvan lagi lari-lari. Bu Ana, masuk yuk. Mau saya bikinin kopi atau teh? Marisa meletakkan pot bunga pemberian Bu Ana di taman kecilnya. Ah, jangan repot-repot. Saya di sini aja, Mbak, sambil cari angin. Teh manis boleh deh, Mbak Risa. Jangan terlalu panas. Hehe. Bu Ana terkekeh. Memang niat awalnya datang ingin cuci mata melihat Elvan yang mungkin saja tengah bersantai di hari Minggunya. Siap, saya tinggal sebentar ya. Marisa lalu masuk ke dalam dan membuatkan teh untuk Bu Ana. Tak lama, Elvan pun datang setelah lari-lari keliling komplek. Mas Ganteng udah pulang? Tanya Bu Ana basa-basi. Loh, Bu Ana di sini? Elvan yang baru membuka pagar rumah langsung menghampiri Bu Ana, lalu duduk di kursi teras dekat Bu Ana. Iya Mas, Mbak Risa lagi bikinin saya minum. Mas Ganteng dari mana? Bu Ana memperhatikan peluh di wajah tampan Elvan membuatnya terlihat sangat keren di mata Bu Ana. Bu Ana sebetulnya mempunyai suami, tapi sudah 3 tahun ini suaminya tidak pulang dan rumor yang beredar suami Bu Ana kepincut wanita lain. Dari lari-lari Bu, tadi ketemu juga sama Aldo. Elvan lalu memanggil istrinya. Sayang, Mas sudah pulang nih. Iya Mas, bentar, jawab Marisa setengah berteriak karena ia sedang membuat minuman di dapur. Oh, pasti Aldo sama Randy anaknya Bu Ririn ya, kata Bu Ana. Aldo adalah anak semata wayang Bu Ana. Iya, anak-anak seringnya bersepeda pagi, kata Elvan. Iya Mas, namanya anak-anak, nanti kalau udah bisa naik motor pasti keluarnya malam-malam, kata Bu Ana. Ya nggak apa-apa Bu, asal positif saja. Saya kalau punya anak cowok juga akan saya ajarin sepeda, lalu sepeda motor, sampai nyetir mobil pun akan saya ajarin langsung, kata Elvan yang berimajinasi memiliki anak laki-laki. Semoga nanti keinginan Mas Elvan terwujud, punya anak yang ganteng dan cantik, kata Bu Ana mendoakan. Amin. Marisa keluar membawa teh dan juga kopi untuk suaminya. Sayang, kamu dengar ya? Elvan kaget melihat Marisa yang telah membawa nampan berisi minuman itu. Iya Mas, gak apa-apa kok. Aku juga berharap bisa secepatnya hamil lagi. Marisa duduk di kursi kecil di depan suaminya. Silakan diminum Bu Ana. Iya, makasih Mbak Risa. Tapi kalau saya boleh kasih saran, tunda dulu programnya sampai 6 bulan lah, biar rahimnya benar-benar siap, kata Bu Ana. Iya Bu, dokter juga bilang seperti itu kok, kata Marisa. Senyum hangatnya terpancar, sepertinya ia memang sudah benar-benar ikhlas. Elvan meminum sedikit kopinya. Mas mandi dulu ya sayang. Permisi dulu ya Bu. Elvan masuk ke dalam untuk membersihkan diri dari lengketnya keringat setelah berolahraga. Marisa dan Bu Ana mengobrol di teras. Bu Ana juga memberi semangat juga beberapa nasihat untuk Marisa sebelum mempunyai anak.